Oke, hari ini adalah tanggal 3 Agustus 2021, hari Selasa, dari Paoktoya Vipassana Dura Hermitage Taman Sari Bogor. Bante akan melanjutkan kelas Abhidhamma kita, menjelaskan tentang bab Kammatthana. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah sampai di bagian carita, yaitu watak atau temperamen. Nah, di pertemuan sebelumnya Bante sudah menjelaskan tentang saddha carita dan raga carita, ya, mereka paralel. Kemudian juga sempat Bante sentuh tentang dosa carita dan buddhi carita, ya. Jadi temperamen yang benci, pembenci, dan yang bijaksana. Nah, mereka juga paralel, tapi ada sedikit perbedaan di antara mereka, ya. Nah, hari ini Bante akan melanjutkan dari sapaya. Jadi kecocokan untuk yang tipe pembenci dan bijaksana. Kemarin Bante sudah jelaskan tentang bahwa dosa carita itu kebanyakan fenomena yang terjadi dalam batinnya itu pembenci, ya. Jadi suka benci, suka bermusuhan, kemudian suka iri, suka pelit, ya, dalam arti tidak mau berbagi, tidak mau orang itu memiliki kualitas yang sama dengan dia. Nah, kemudian makha itu adalah dia suka merendahkan kualitas orang lain, atau kalau seseorang itu punya kualitas, dia tidak akui, ya, tidak mau mengakui, kemudian dia cari-cari kesalahannya, dia jelek-jelekin, ya. Jadi dia suka menjelek-jelekan. Untuk yang palasa, ya, palasa itu adalah persaingan, ya, dia suka persaingan, ya, membanding-bandingkan, ya, orang lain. Jadi dia suka bersaing, ya. Kemudian dubaca itu juga sulit dinasehati, ya. Nah, meskipun paralel dengan buddhi carita, tapi fenomena yang terjadi di dalam batinnya itu sama sekali berbeda, ya. Buddhi carita itu justru mudah dinasehati, ya, tidak mudah marah, ya, karena bijaksana, jadi senantiasa yoniso manasikara, ya, selalu merenungkan dhamma, mudah diajak berdiskusi, ya. Kemudian banyak teman yang baik, ya, tahu ukuran makan, ya. Nah, dia tahu makan apa yang bagus, makan apa yang tidak bagus, ya. Jadi dari segi makanan, kalau yang pembenci itu sukanya yang rasa-rasa yang tajam, ya, asam, tajam, ya, asin, terlalu pedas, dia suka. Nah, tapi kalau buddhi carita justru dia makannya dengan penuh pertimbangan, mempertimbangkan ini cocok buat saya atau tidak, ya, ini bermanfaat enggak, ya, buat keseharian saya, begitu. Nah, jadi dia penuh pertimbangan. Kemudian orang yang buddhi carita ini juga dia mudah muncul samvega, ya, kalau dia merenungkan dhamma, merenungkan cacatnya kesenangan indera, cacatnya konsep, ya, dia hanya mau merenungkan dhamma, kemudian muncul desakan spiritual dalam batinnya, ya, jadi senantiasa mau berlatih. Kemudian senantiasa mawas, ya, selalu berusaha sadar, ya, selalu berusaha merenungkan dhamma, ya, sati sampajanya. Nah, kalau dari segi kecocokan, ya, dosa carita, ya, tempat tinggal yang cocok untuk yang karakter pembenci itu justru sangat berlainan dengan raga carita, ya. Kalau raga carita kemarin Bante udah bilang, ya, sangat kasihan, ya, karena dia harus tinggal di tempat yang jelek, yang kotor, ya, juga
terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah, ya, sekitarnya nggak ada taman, gersang, ya, agak berbahaya. Jadi sepertinya itu harus tempat yang nggak bagus dipandang mata, ya, nggak sedap, ya. Nah, tapi dosa carita karena wataknya itu membenci, selalu mencari-cari kesalahan, ya. Jadi untuk tempat yang cocok bagi dia adalah tempat yang justru tidak ada salah. Ya, tidak ada salah maksudnya ya yang bagus-bagus, ya, yang sedap dipandang mata. Nah, jadi justru tempat tinggalnya itu nggak boleh yang terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah, ya, jadi pas itu, ya. Kemudian yang sejuk, ya, yang dekat air, ya, yang selalu sedia air. Kemudian tempat tinggalnya itu pelong, ya. Nah, pelong itu hanya ada ranjang dan kursi. Jadi dia harus tinggalnya sederhana, ya. Nggak boleh terlalu banyak barang, ya. Kalau terlalu banyak barang nanti dia banyak komplain, ya, banyak mengkritik, jadi mudah marah, ya. Jadi kalau dia tempatnya bersih, ya, cuma ada ranjang, ada kursi aja, nah ini cocok buat dosa carita. Nah, kalau dari segi pakaiannya juga kontras dengan raga carita yang harus usang, yang sudah ujungnya itu sudah berserabut, ya. Nah, pakaian untuk yang budi carita itu justru harus yang bersih, ya, yang rapi, yang wangi seperti itu, ya. Nah, jadi yang masih bagus, ya, yang masih bagus. Kemudian kalau untuk peralatan makan juga peralatan makannya tidak mudah karat, ya, yang kualitasnya bagus, itu cocok buat dosa carita. Nah, untuk jalanan yang dia lalui juga jalanan yang sudah rapi, yang sudah mulus, ya, yang sudah ditata, itu cocok buat dia. Kemudian tidak terlalu jauh dari tempat dia mendapatkan dana makan, ya. Kalau untuk seorang biku waktu pindah patacara, tempatnya itu tidak boleh terlalu jauh dari tempat tinggal dia dan mudah aksesnya, tidak berbahaya dan jalannya juga mulus, ya, halus. Terus makanan yang cocok untuk dosa carita justru yang bergizi, ya, kontras dengan raga carita yang makanan sisa, ya, makanan yang hampir asam, ya. Karena raga carita kan dia mudah melekat dengan makanan, ya. Dia juga mudah muncul nafsu, ya. Oleh sebab itu dia makanannya harus yang biasa-biasa saja, yang agak kasar, ya, yang keras, ya, tidak boleh terlalu lunak, enak gitu, tidak boleh. Nah, kalau dosa justru kebalikannya, itu harus yang enak, yang empuk, ya, yang sifatnya bergizi, bernutrisi, superior. Juga ditata dengan rapi, makanannya tidak dicampur, ya, dipisah-pisahin dengan rapi. Nah, itu cocok untuk dosa carita. Karakter pembenci. Nah, kalau untuk postur meditasi yang cocok buat dosa carita, ya, itu adalah postur duduk dan berbaring, ya. Nah, jadi postur yang nyaman, ya, yang nyaman itu adalah duduk dan berbaring. Nah, kalau raga carita, ya, karena kecenderungannya bernafsu, ya, jadi kalau untuk duduk atau berbaring nanti dia pikirannya malah ingat dulu pernah menikmati kesenangan indera di sofa, ya, tempat duduk yang empuk atau tempat tidur, ya, dia nanti ingat momen-momen dulu menikmati kesenangan indera. Oleh sebab itu untuk raga carita tidak disarankan untuk postur duduk maupun berbaring, tetapi berdiri atau berjalan, ya. Nah, kalau dosa justru kebalikannya, ya, duduk atau berbaring. Nah, tapi hati-hati, ya, yang berbaring ini biasanya kalau pemula itu keenakan, ya. Nah, itu hati-hati. Terus untuk objek, ya, objek meditasinya itu harus yang indah, ya. Misalnya kalau kasina warna, ya, jadi raga carita juga boleh latih kasina warna karena dia bersifat netral, ya. Jadi kalau raga carita fokus ke kasina warna, ya. Nah, pilihan warnanya harus yang warna-warna yang kusam, ya, yang tidak terlalu bagus.
Nah, tapi kalau untuk dosa carita ya, warna-warnanya justru harus yang bagus ya. Jadi kalau tanah yang bagus ya, rapi, mulus gitu. Nah, terus kalau warna juga misalnya warna biru ya, warna merah itu bisa ambil dari warna-warna yang cerah, yang bersih, yang jernih. Nah, untuk Buddhi Carita ya, Buddhi Carita itu dia tidak ada makanan yang atau tempat tinggal yang tidak cocok untuk dia ya, karena makanan pada saat dia disuguhkan makanan ya, baik makanan yang bagus atau yang tidak bagus, dia selalu merenungkan dari sisi dhammanya ya. Makanya nanti waktu di penjelasan di belakang ya tentang karakter yang mana cocok dengan objek meditasi yang mana ya, yang kemarin juga Banti ada sedikit salah ya, jawab kemarin pertanyaan tentang ahare patikulasannya ya, itu justru cocok untuk yang katanya Buddhi Carita ya. Jadi perenungan tentang kualitas menjijikkan dari makanan ya. Nah, kenapa ya dijelaskan kenapa itu cocok sama Buddhi Carita malah bukan Raga Carita ya. Nah, kalau Raga Carita biasanya dia tidak terlalu bijaksana ya, jadi biasanya dia bernafsu. Nah, objek yang cocok untuk Raga Carita yang bernafsu itu justru objek yang menjijikkan. Ya, seperti Asubha ya, Asubha Bawana itu cocok untuk Raga Carita ya. Jadi kayak seperti mayat ya. Terus juga 32 bagian tubuh ya kayak Gatasati itu juga cocok untuk Raga Carita karena memang nature dari objeknya sendiri itu memang sudah terlihat menjijikkan gitu ya. Tidak perlu direnungkan lagi sifat menjijikannya, sudah terlihat menjijikkan. Nah, tapi kalau untuk makanan, makanan ini pada dasarnya tidak menjijikkan karena kelihatannya bagus, juga baru dimasak gitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan persepsi dari menjijikkan dari makanan tersebut, harus direnungkan dengan bijaksana. Ya. Sama seperti waktu kita kalau di tempat retret ya, kalau ikut retret intensif, kita kan setiap pagi merenungkan penggunaan kebutuhan, 4 kebutuhan ya. Misalnya pakaian, tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan. Nah, waktu itu sebetulnya kita renungkan itu adalah manfaat-manfaat dari makanan. Ya, jadi dari segi dhammanya kita renungkan. Nah, kalau sama juga dengan ahare patikulasannya ini atau persepsi menjijikkan akan makanan, jadi makanannya sendiri bukan berarti menjijikkan ya. Jadi makanannya sendiri mungkin dimasak dengan baik, justru makanan yang enak ya. Nah, tapi untuk bisa memunculkan sifat menjijikkan dari makanan tersebut itu harus direnungkan dari sisi dhammanya. Jadi direnungkan cacatnya makanan ini ya. Jadi orang-orang untuk memperoleh makanan itu harus bekerja sepanjang hari, terus waktu makannya juga cepat ya, tapi berusaha mendapatkannya butuh waktu yang lama. Terus juga kadang dalam proses mengumpulkan makanan itu, mendapatkan makanan itu banyak akusala ya. Terus makanan ini juga waktu di lidah itu cuma sebentar, tapi waktu dia turun ke dalam dia langsung menjijikkan ya. Di lidah mungkin terasa enak, tapi waktu masuk ke dalam tubuh, kalau sudah keluar siapapun gak mau makan lagi ya. Nah, jadi secara intrinsik ya, tidak secara eksplisit kelihatan sifat menjijikannya, tapi lebih cocok yang intrinsik ya. Jadi secara agak tersembunyi harus direnungkan ya. Nah, jadi untuk bisa menarik sifat menjijikkan dari makanan yang tidak menjijikkan itu butuh kebijaksanaan ya, butuh perenungan. Oleh sebab itu cocok bagi mereka yang justru Buddhi Carita, yang bijaksana, yang bisa merenungkannya ya. Nah, jadi tidak ada makanan yang tidak cocok buat dia ya. Kalau dia dapat makanan yang tidak enak atau yang kasar, dia akan merenungkan dari segi dhamma ya. Oh, ini adalah saya menerima kama buruk gitu ya. Terus oh enggak apa-apa, makanan yang penting
bisa mensupport tubuh ini cuma sekedar untuk bisa berlatih hari ini melewati satu hari demi hari, bukan untuk keindahan tubuh, bukan untuk menggemukkan tubuh ya, tapi hanya untuk melalui samsara. Jadi makanan apapun dia bisa renungkan ya dengan baik. Kemudian tempat tinggal yang cocok pun tidak ada ya, tidak ada yang tidak cocok ya, dengan budi carita, karena dia dapat tempat yang tinggi, dia dapat tempat yang rendah, dia akan renungkan dari segi dhamma untuk bisa mensupport latihannya ya. Nah, kemudian objek yang cocok untuk budi carita itu adalah ada 4 ya. Kalau menurut ini nanti ada di slide yang agak di belakang ya, agak di belakang itu dijelaskan karakter yang mana yang cocok dengan objek meditasi yang mana gitu ya. Nah, tapi di sini Bante jelaskan karena ada di Visuddhimagga pada saat menjelaskan tentang karakter. Jadi objek yang cocok itu ada 4 untuk budi carita ya. Pertama adalah meditasi 4 unsur ya, meditasi 4 unsur. Kemudian Marananusati ya, Marananusati adalah perenungan terhadap kematian. Terus ahare patikulasannya, persepsi menjijikkan akan makanan. Kemudian yang keempat adalah upasama, itu adalah merenungkan kualitas nibbana ya. Jadi kalau dilihat ya, tipe-tipe objeknya semuanya tidak mudah ya, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Jadi harus direnungkan ya. Harus penetrasi dulu ke sifat alaminya, baru bisa mendapatkan objek dari meditasinya ya. Jadi misalnya merenungkan tentang kematian, pada dasarnya kita belum mati ya. Jadi tapi karena akan mati, pasti akan mati, baru bisa mendapatkan kualitas atau sangwega pada saat berlatih Marananusati. Nah, begitu juga dengan objek-objek meditasi yang lain. Nah, jadi budi carita ini tidak sama ya dengan dosa carita dalam hal kecocokan ya. Jadi tidak sama. Nah, kalau kemarin yang sadha carita ya, sadha carita, Bante skip. Kenapa? Karena sadha carita dalam segi kecocokan tidak sama justru dengan raga carita ya. Meskipun ada beberapa hal mereka paralel, tapi yang berkeyakinan justru cocoknya sama seperti yang dosa carita. Ya, untung ya. Jadi kalau kalian sadhanya kuat ya, kalian itu cocoknya tinggal di tempat yang bagus ya. Jadi yang bersih ya, yang bagus gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa sadha carita justru dikasih tempat yang bagus ya? Jangan iri ya, tapi karena dia itu sifatnya tidak bernafsu ya. Jadi kalau meskipun dia mendapatkan objek yang bagus ya, tempat tinggal yang bersih, yang rapi ya, dia justru mau mempertahankannya. Nah, justru sadhanya makin kuat ya. Nah, jadi sifatnya justru berseberangan ya sama raga carita dalam hal kecocokan tempat tinggal, kecocokan tempat duduk ya, kecocokan postur. Semuanya ya, pakaian juga sama dengan dosa carita ya, sama yang pembenci. Nah, kalau objek meditasi yang cocok untuk sadha carita yang berkeyakinan itu adalah anusati ya, 6 anusati. Nah, anusati ini apa? Ya, waktu kita belajar di slide sebelumnya ya, kita ada jelaskan tentang 10 ya, anusati ya, 10 perenungan. Nah, tapi ini cuma 6 anusati saja. Nah, 6 anusati ini apa? Ya, perenungan akan kualitas Buddha, itu 1. Kemudian perenungan kualitas Dhamma, Sangha, kemudian merenungkan sila ya, sila pribadi dia ya. Sila-sila moralitas-moralitas yang sudah dia lakukan, yang sudah dia pertahankan ya. Nah, itu cocok buat dia. Kemudian caga ya, caga itu adalah kedermawanannya ya, kedermawanan yang sudah dia lakukan. Kemudian dewanusati, dewatanusati ya. Jadi perenungan akan
kualitas dewa, ya, kenapa mereka jadi dewa, itu yang direnungkan. Nah, jadi karena orang yang memiliki saddha carita, orang yang berkeyakinan, biasanya dia suka apa? Dia tidak mau melepas kualitas-kualitas batin yang baik, ya. Oleh sebab itu biasanya dia sendiri bermoral, orangnya lurus, jujur, ya. Nah, jadi waktu dia merenungkan misalnya moralitas yang sudah dia lakukan, biasanya itu dia akan sangat happy, ya, sangat bahagia. Nah, juga orangnya biasanya apa? Dermawan, ya. Di pertemuan sebelumnya Bante sudah jelaskan. Nah, jadi waktu dia merenungkan kedermawanan yang sudah pernah dia lakukan, dia akan mudah bahagia. Oleh sebab itu, anusati seperti ini cocok untuk mereka yang punya keyakinan saddha carita. Nah, jadi raga carita, ya. Kemudian dosa carita Bante sudah jelasin, ya, yang pembenci justru kecocokannya sama dengan saddha carita, ya. Kemudian untuk buddhi carita dia spesial, ya. Dia enggak sama dengan siapapun. Nah, kemudian Bante mau menjelaskan tentang moha carita dan vitaka carita, ya. Nah, ini maaf ketiknya salah, ya. Jadi vitaka itu T-nya 1, ya, T-nya 1, K-nya 2, ya. Bukan vitaka tapi vitaka, ya, vitaka carita. Nah, vitaka ini juga terjemahannya juga maaf salah, ya. Jadi wataknya bukan bernafsu, ya. Moha itu adalah watak delusi, ya. Jadi dia suka berhalusinasi, ya. Nah, orangnya seperti itu, berfantasi, ya. Nah, kemudian vitaka itu bukan berkeyakinan, tapi wataknya itu pemikir, ya, pemikir. Oke. Jadi untuk akarnya, ya, kenapa orang itu bisa terlahir memiliki wataknya delusi atau suka berfantasi, ya, suka berhalusinasi, ya. Nah, itu katanya di kehidupan lampau, ya, mengumpulkan kusala kama tetapi tanpa mengetahui manfaat dan sebab akibatnya. Nah, jadi cuma ngikut-ngikut doang, ya, gitu. Nah, sama seperti anak-anak, ya, kalau anak-anak disuruh berdana, ayo dana ke Bante. Nah, dia cuma ngikut doang, dia nggak tahu maksudnya apa, buat apa. Nah, lalu ini hukum kama dia juga nggak merenungkan, dia hanya ngikutin kemauan orang tuanya saja, misalnya gitu, ya. Nah, dia bisa aja pada saat itu bahagia, ya, tapi karena di benaknya, di dalam batinnya dia tidak merenungkan, ya, maka tidak ada unsur kebijaksanaan pada saat melakukan kebajikan. Jadi karena kebijaksanaannya lemah, ya, jadi bisa jadi dia moha carita. Kalau waktu berdana tidak ada lobha, ya, tidak ada nafsu, kemudian juga tidak membenci. Jadi yang unggul waktu itu adalah tidak tahu, ya, apa yang sedang terjadi. Nah, itu jadi untuk menghindari jadi moha carita, ya, amit-amit. Nah, kita itu harus mengembangkan apa? Pada saat berdana, pada saat menjalankan sila, pada saat bermeditasi, kita itu harus merenungkan manfaatnya, ya, kemudian hukum kamanya, ya. Nah, dari segi dhamma kita harus yoniso manasikara. Oke. Nah, untuk paralelnya ke siapa? Paralelnya adalah ke vitaka carita yang sifatnya adalah pemikir, ya. Nah, ini yang suka mikir tapi nggak kerja, ya, kebanyakan mikir, ya. Jadi dia banyak planning, ya, tapi no action, ya, cuma banyak berencana aja. Atau dia terlalu banyak berencana, ya, dia kerjain, ya, tapi sebetulnya, ya, kalau kita terlalu banyak berencana, kita itu sadar bahwa sebetulnya faktanya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi kadang-kadang Bante malas juga berencana, ya. Jadi biarkanlah flow seperti apa adanya, gitu. Nah,
Witaka carita ya. Jadi dia kenapa dia jadi pemikir ya, karena pada saat mengumpulkan kama di kehidupan lampaunya ya, dia dikisari oleh kama witaka ya. Kama witaka ini adalah pikiran-pikiran tentang kesenangan indera ya. Nah, mungkin dia bukan bernafsu pada saat itu ya, tapi dia banyak pikiran aja. Jadi waktu dia berdana misalnya, atau dia menjalankan sila, atau dia bermeditasi ya, nah itu banyak pikiran waktu meditasi ya, banyak rencana besok mau ngapain, habis ini mau ngapain ya. Nah, terus si itu bagaimana ya, bantu dia, si ini bagaimana ya, kondisi dia gitu ya. Nah, jadi banyak gelisah ya, banyak pikir. Nah juga waktu berdana misalnya, pada saat berdana pikirannya nggak di situ ya. Aduh, habis ini saya mau buka mobil, terus mau cuci mobil ya, terus pikirnya banyak sekali. Pada saat berdana pun dia orangnya berdana, tapi pikirannya nggak sedang berdana ya. Nah itu hati-hati. Jadi waktu berdana ya, makanya biasanya Bante biasakan ya, kalau umat sebelum berdana itu kita ajak dulu ambil sila ya, meskipun pagi udah ambil, siang sudah ambil juga ya, tapi setiap kali mereka mau berdana, karena apa? Mereka datang dari jauh-jauh ya, kadang pun telat pula datangnya ya. Nanti dia tergesa-gesa ya, dengan batin yang gelisah seperti itu ya. Nah, biasanya sulit ya, pikirannya itu dikondisikan untuk fokus dan biar kebajikannya itu superior. Jadi biasanya Bante arahkan untuk ambil sila dulu ya, terus melakukan penghormatan kepada Buddha dulu ya, kita metta dulu sebentar ya. Nah, kadang dulu sih Bante ya ngajarin umat tuh 15 menit datang lebih awal, suruh meditasi dulu. Nah, terus dengan pikiran yang keluar dari meditasi baru mereka melakukan kebajikan. Nah, itu lebih superior lagi ya. Nah, tapi setidaknya bagi mereka yang sibuk ya, biasanya Bante ajak untuk ambil sila dulu. Nah, itu jadi batinnya dia mulai fokus lagi ya, kekumpul lagi ke masa sekarang. Jadi enggak berantakan pikirannya. Nah, itu bagus ya. Jadi pada saat dia berdana, dia fokus dengan apa yang dia lakukan kebajikannya. Nah, itu witaka carita ya, karena banyak mikir ya. Nah, kemudian tingkah lakunya ya, dua-duanya tuh sama ya, gelisah, berantakan ya. Nah, kayak di sebelumnya ya, Bante udah jelaskan bahwa kenapa si moha ini gelisah, kenapa si witaka ini gelisah ya. Moha itu gelisah karena dia nggak bisa putuskan ya, karena dia itu bingung. Gelisah tuh karena dia bingung. Terus dia itu bimbang ya, bimbang karena kedangkalan pemahamannya. Jadi dia nggak bisa putuskan ini benar atau salah ya. Nah, ini takarannya segini atau harus tambah lagi ya, ini cukup atau enggak ya. Nah, jadi waktu dia berdana itu atau dia melakukan kebajikan itu dia serba salah ya, serba salah, dia gelisah. Nah, kalau yang witaka carita dia terlalu banyak mikir ya, gelisah juga ya karena memikirkan beragam aspek ya. Nah, kemudian dia juga bimbang, dia juga berantakan karena apa? Seringkali dia menduga dengan tergesa-gesa. Ya, menduga tergesa-gesa. Nah, jadi tingkah lakunya itu berantakan ya. Nah, kalau di Wisuddhimagga ya menjelaskan seperti demikian. Nah, untuk yang moha ya, mereka itu waktu makan ya, waktu berjalan ya, waktu berjalan itu dia kayak bingung mau taruh kakinya apa mau angkat kakinya gitu ya. Jadi dia gelisah. Nah, kemudian waktu dia mau makan gitu ya, dia juga bingung. Ini masukin dulu apa telan dulu gitu ya. Nah, jadi dia serba nggak bisa ngambil keputusan. Nah, tipikal orang moha dan orang yang witaka ya, banyak pikir dia. Nah, kadang-kadang jadi jalannya itu ya, cara berjalannya itu jadi tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau dia menekan atau menginjak, dia itu tiba-tiba kayak
kesungkur gitu, kayak kesungkur, jadi tiba-tiba jalannya. Jadi enggak rapi ya. Nah, terus kalau cara berdirinya, ya, cara berdirinya itu jadi kayak orang bingung, ya, serba salah, begini salah, begitu salah ya, dia goyang sana goyang sini gitu ya. Nah itu begitu juga pada saat dia duduk ya, duduknya juga kayak gelisah gitu, kayak mau kemana gitu tapi nggak jelas ya. Nah itu kalau ya untuk yang pada saat dia tidur atau pada saat dia mau siapkan diri untuk tidur ya, itu bagaimana? Nah katanya dia waktu merapikan tempat tidurnya itu ya terbalik ya, misalnya apa, spraynya itu ya kebalik ya. Jadi waktu dia siapin spraynya kebalik atau sarung bantalnya kebalik ya, nanti kebalik-balik ya, dia pakai bantalnya sebagai ini di kaki ya. Nah terus waktu dia tidur ya, tidurnya itu lempar ke sana kemari ya, nggak rapih tidurnya itu ya, tangannya rentang tangan ya, kakinya juga direntangkan ya, jadi besok paginya dia muter ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas ya. Nah itu, terus waktu dia tidur juga ya, dia tidurnya kayak telungkup gitu ya, telungkup. Itu orang yang moha ya, orang yang witaka. Jadi waktu kalau dia dibangunin ya, dia jawabnya apa? Gitu ya. Nah, kalau yang raga dia jawabnya itu kayak bertanya, kayak apa ya? Ragu dia bilang. Iya, nah, gitu ya. Itu kalau yang bernafsu ya, ya, nah, gitu dia jawabnya. Tapi kalau yang dosa ya, dia itu seolah-olah kesel gitu ya. Ya, gitu ya. Kenapa? Gitu. Itu yang dosa, yang pembenci. Nah kalau yang moha dia kayak bingung. Gitu ya. Gitu. Nah itu kalau dia tidur ya. Nah sekarang dari segi waktu dia menjalankan tugas ya, menjalankan tugas. Kalau yang moha carita dia susah di ini ya, diandalkan ya, dia khawatir terus, nggak bisa memutuskan ya, penuh kekhawatiran. Nah witaka juga dia waktu kerja banyak mikir ya, kayak orangnya nggak ada di situ ya, nggak fokus ya, banyak pikiran, juga banyak ngobrol ya, sehingga tugasnya itu tidak mulus dan berkepanjangan, nggak selesai-selesai ya. Jadi ia tidak dapat diandalkan khususnya dalam proyek-proyek yang kebajikan. Ya. Nah kalau dari segi misalnya ya cara dia kerja itu di Wisuddhimagga dijelaskan misalnya kayak waktu dia pegang sapu ya. Pegang sapunya itu kalau yang raga carita ya itu rapi ya, anggun ya. Nah, terus kalau yang dosa itu dia terlalu tegang ya. Nah, kalau yang moha dia itu di antaranya. Jadi dia kayak nggak mau megang juga ya. Jadi pegangnya tuh serba bingung gitu ya. Nah, terus dia juga nggak begitu bersih, juga nggak merata dia sapunya ya. Dia campur aduk ya antara sapu dengan debu, dengan apa, sampah dengan debu ya. Nah terus dia tidak terampil waktu membersihkan sesuatu itu ya, sesuka dia aja ya, tidak memikirkan bagaimana orang lain bisa menggunakan barang itu nyaman nantinya ya, dia nggak pikirin ya, sesuai menurut dia aja ya. Nah, kemudian dari makanannya ya, dia tidak tahu ya. Jadi untuk yang moha dan carita mereka tidak tahu mereka suka apa ya, ikut-ikut aja. Kalau orang bilang ini enak, oh iya enak-enak dia bilang gitu ya. Kalau ini enggak enak, iya enggak enak dia bilang gitu. Jadinya dia sendiri sebetulnya netral ya, enggak begitu tahu yang mana yang enak, yang mana yang dia suka ya. Nah terus katanya di Wisuddhimagga ya, mereka itu makannya itu kecil-kecil ya, bikin bulatan-bulatan kecil ya, makannya kalau di sendok ya, sendoknya sedikit demi sedikit. Nah itu tipikalnya orang yang banyak pikiran ya.
Nah, kemudian waktu dia makan itu jatuh sana, jatuh sini, ya, belepetan kemana-mana mulutnya ya cemongan. Ya. Terus sembari mikir ya, orangnya nggak ada di situ. Ya. Nah itu adalah tipe yang moha, yang pemikir dan yang delusi. Ya. Nah sekarang pada saat mereka melihat objek, mendengar objek, ya, merasakan sentuhan, ya, itu kalau ya raga carita dia itu seperti mengagumi, ya, dia lihat itu seperti melihat karya seni, ya. Ya, dia seperti kagum, kaget gitu, ngelihatnya lama. Terus dia selalu lihat kualitas-kualitas yang bagus itu dia agak lebay ya kata orang zaman sekarang. Ya. Nah cuma kalau dia kelihatan yang tidak baik ya dia juga abaikan saja. Ya, dia mau lihatnya yang indah-indah aja. Nah tapi kalau yang dosa carita, yang pembenci ya, dia ngelihat kesalahan, dia lihat kesalahannya aja. Ya kualitas bagusnya itu dia komplain. Ah, nggak seharusnya begini. Kayaknya selalu nggak puas ya. Nah dia begitu. Terus lihat sesuatu itu kayak nggak mau lama-lama. Ya, seolah-olah dia itu takut ketahuan dia sedang melihat gitu ya. Jadi dia nggak mau lihat lama-lama. Nah kalau yang moha carita, yang witaka carita ini ya, dia itu seperti bingung gitu ya. Jadi dia itu cuma nggak ada taste ya, dia sendiri nggak bisa mengapresiasi. Jadi kalau orang bilang itu bagus, dia bilang iya bagus bagus. Ya. Kalau orang bilang itu jelek ya dia bilang itu jelek ya. Padahal di dalam batinnya sendiri dia itu enggak suka juga enggak suka. Ya, jadi netral dia itu. Tapi dia sukanya ngikut-ngikut aja ya. Begitu juga dengan suara, dengan sentuhan, dia nggak bisa mengapresiasi, nggak bisa menilai. Nah, kalau fenomena yang terjadi dalam batinnya ya, bagi yang moha carita itu tidak mampu menganalisa baik atau buruk. Ya. Terus sebab akibat, tidak bisa memutuskan ya, ini baik, ini buruk, ya, siapa yang benar, siapa yang salah dia nggak tahu. Ya. Nggak bisa putusin. Kemudian kebanyakan hanya mengikuti orang lain saja, ya. Satinya lemah, ya, panyanya juga lemah, ya, kesadarannya lemah, kebijaksanaannya juga lemah, sehingga batinnya itu kayak tumpul, malas, gelisah, ya, ngapa-ngapain itu kayak enggan gitu ya, nggak sigap. Nah kalau yang witaka carita itu suka ngobrol, ya, senang bergaul, terus mudah bosan ya karena dia banyak pikirannya, mudah bosan dia ngerjain sesuatu. Terus kalau dia ngerjain sesuatu suka tidak tuntas, ya, penuh perencanaan, ya, senang berkumpul dengan sesamanya, ya, suka berkumpul. Terus banyak berpikir, maka keberadaannya itu hanya seperti orang ekstra. Ya. Dia ada di situ, tapi nggak membantu. Ya. Dia cuma ngobrol aja, nggak selesai-selesai. Ya. Nah itu tipik orang yang ya banyak pikiran. Ya. Nah katanya di Wisuddhimagga menjelaskan ya, orang yang moha ya, sama yang witaka itu mirip ya. Jadi dia itu malas, gelisah, ya, selalu khawatir, ya, tidak bisa memutuskan, ya, tidak bisa putuskan. Jadi dia selalu bingung, ya, bimbang. Terus kadang dia itu kalau ada sesuatu yang dia percaya, ya, dia pegang kuat, ya, susah meyakini dia. Ayo maju, jangan begini terus gitu kan, dia mau nggak ya, gitu ya. Terus kadang dia susah mengekspresikan apa yang dia rasakan itu, ya, susah sekali. Nah itu dijelaskan di Wisuddhimagga demikian. Nah kalau yang banyak pikiran ya, itu suka ngobrol ya, Banti sudah jelasin ya. Dan dia itu seperti apa? Malam-malam itu seperti asap, ya. Siang-siang itu seperti api katanya. Di Wisuddhimagga jelasin gitu. Ya maksudnya apa?
malam-malam itu dia mikirin aja besok itu mau ngapain aja ya. Terus besoknya itu dia sibuk kerjain apa yang sudah dia rencanakan ya. Jadi dia orangnya penuh perencanaan ya. Nah, pikirannya tuh selalu mikir ya. Orangnya suka mikir. Nah, kecocokannya sekarang ya. Kalau untuk Witaka Carita ya. Oh, moha dulu, moha ya. Moha carita itu dia cocoknya tempat tinggal ya pada saat dia mau berlatih ya, tempat tinggalnya itu harus yang luas. Ya, justru yang luas, yang ada pemandangan, bisa melihat ke 4 arah. Ya. Nah, karena pikirannya kan gelisah ya. Kalau di tempat yang sempit ya, dia nanti makin gelisah ya, makin sempit pikirannya. Oleh sebab itu dia harus yang tempat yang luas, yang ada pemandangan. Kemudian postur yang cocok untuk orang moha itu adalah meditasi jalan. Kemudian objek yang cocok untuk orang moha itu adalah objek yang agak besar. Ya. Nah, agak besar ini maksudnya apa? Misalnya dia kalau latih kasina, ya. Jadi dia harus bikin bulatannya itu agak besar. Ya. Karena kalau terlalu kecil ya pikirannya itu jadi gelisah, makin gelisah. Dia nggak bisa fokus dengan baik, jadi harus yang agak luas, yang agak besar gitu ya. Kemudian kalau sisa lainnya ya misalnya kayak makanannya ya tempat misalnya pakaiannya ya, terus jalan tempat dia mendapatkan makanan, siapa yang melayani dia, nah itu harus mirip dengan orang dosa ya. Jadi yang bagus-bagus tentunya ya. Jadi semuanya sih dia butuh yang bagus-bagus saja ya, kecuali tempat tinggalnya itu dia butuh yang luas, yang ada pemandangan. Itu aja yang agak spesial dari orang moha carita ya. Nah, kalau dia dapat tempat tinggal atau tempat makanan yang cocok seperti ini ya, dia bisa lebih mudah fokus ya. Tapi bisa atau tidak fokusnya itu ya tergantung dia juga ya. Tapi maksudnya kalau dari eksternal ya, kondisi eksternal itu yang cocok untuk dia adalah semuanya itu baik-baik aja, kemudian pemandangannya juga bagus dan luas. Nah, itu tipikal yang cocok untuk moha carita. Nah, kalau yang witaka carita justru kebalikan dari moha ya. Karena apa? Dia banyak mikir, jadi tempat yang terlalu luas itu enggak cocok ya. Jadi pikirannya dia nanti kemana-mana ya, makin berkeliaran. Oleh sebab itu dia harus tempat yang sempit ya. Misalnya tidak boleh ada taman ya, karena kalau banyak taman nanti dia pikir, ini baiknya tanam apa ya di sini. Nah terus kayaknya nggak cocok pula ya, kalau musim ini mungkin tanam yang lain lebih cocok. Jadi dia banyak pikiran malah ya. Terus nggak boleh yang ada kolam, nggak boleh yang ada hutan ya. Terus atau di pinggiran kota ya. Kalau di pinggiran kota terlalu dekat sama kota nanti dia banyak pikiran ya. Jadi justru yang ada apa? Seperti di dalam goa ya, seperti di dalam goa. Jadi sempit jadi ya. Terus atau di dalam hutan dia tinggalnya ya, yang enggak banyak ketemu orang ya. Terus objek yang cocok untuk dia, kalau untuk kasina ya, waktu bikin bulatan kasina itu harus bikin agak kecil ya. Karena kalau terlalu besar dia jadi pikiran ya, soal batasannya nanti dia jadi pikiran. Nah, kalau sesuatu yang sudah bisa langsung dapat di pikirannya ya, nah itu cocok untuk dia. Gitu. Jadi ukurannya nggak boleh terlalu besar yang dalam cakupan pandangan dia. Nah, sisa yang lainnya dari segi makanan, dari segi pakaian, jalan, terus tempat tinggal, selain yang sudah disebutkan itu sisanya itu sama seperti yang raga carita. Ya. Raga carita berarti yang nggak bagus, ya, yang nggak bagus. Jadi yang tidak sedap dipandang mata, yang tidak nyaman. Nah, jadi kesimpulannya ya,
Raga carita dalam segi kecocokan waktu dia bermeditasi, dia butuh tempat tinggal, pakaian, makanan dan lain-lain sama dengan yang tipe pemikir ya. Karena orangnya mudah sekali muncul kekotoran batin kalau ketemu objek-objek yang bagus ya. Jadi, terus untuk yang dosa ya, dosa itu cocoknya sama yang kebalikan dari yang bernafsu ya, karena dia itu selalu komplain ya. Jadi kalau tempat tinggalnya nggak bagus ya, kalau pakaiannya juga nggak bagus, dia itu banyak komplain sehingga banyak kebencian muncul pada saat dia meditasi, maka itu nggak bagus. Jadinya dia itu lebih baik bajunya harus bagus ya, kalau pakai jubah-jubahnya harus yang bagus, yang nyaman ya. Nah, yang tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin, yang tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis gitu ya. Nah, justru cocok sama yang sadha carita ya. Sadha carita itu biasanya dia mau mengumpulkan kualitas-kualitas yang bagus, oleh sebab itu pada saat bersih ya dia akan jaga kebersihan. Justru makin sadha dia ya. Nah, jadi sadha dan dosa, kemudian sama yang moha ya. Itu mirip ya, kecocokan untuk meditasi ya, yang pembenci, yang berkeyakinan, kemudian yang berhalusinasi atau delusi dalam hal kecocokan tempat tinggal dan lain-lain. Nah, itu mirip ya. Jadi harus tempat yang atau makanan, pakaian yang baik. Nah, kalau budi carita dia agak spesial, dia beda sendiri ya. Dia mau baik, mau nggak baik, dia akan renungkan dari segi dhamma, jadi dia fine-fine aja ya. Nah, ini perihal carita ya, 6 carita Bante sudah jelaskan, tapi bukan berarti fix ya, bukan berarti fix. Jadi dijelaskan bahwa di Visuddhimagga juga karena kurangnya referensi dari Pali dan Adhakatas perihal carita ini ya. Jadi detailnya itu sebetulnya apakah bisa dipegang atau enggak ya. Di Visuddhimagga sendiri bilang ini tidak bisa harga mati ya. Karena apa? Misalnya orang yang dosa carita pun ya, misalnya dia mau mengembangkan suatu kualitas pun dia bisa ya. Jadi dia bisa jalan pelan-pelan kalau dia sudah tahu bahwa itu harusnya seperti itu, atau kalau enggak dia dihukum ya misalnya. Nah, atau dia bilang, oh seharusnya jalan seperti ini agar saya lebih dihargai dan lain-lain, orang lebih respect dan lain-lain. Nah, jadi dia tetap kalau dia berusaha ya, dia bisa kembangkan kualitas-kualitas yang bagus juga ya. Jadi kadang ya, dosa carita bukan berarti jalannya selalu kayak nusuk bumi ya atau jinjit gitu, enggak juga ya. Jadi kalau dia berusaha dia bisa jalan rapi, anggun ya, semampai seperti orang yang sadha atau yang bernafsu ya. Oleh sebab itu sulit sekali untuk ditentukan ya. Nah, khususnya semakin ke belakang ini ya, semakin jauh kita dari Buddha Sasana asli ya, zaman Sang Buddha, kualitas batin kita itu semakin banyak kekotoran batin ya. Terus pemuas kesenangan indera juga fasilitasnya itu mudah didapat ya, kapanpun juga kita bisa dapatkan. Oleh sebab itu kekotoran batin itu mudah sekali muncul ya. Nah, kalau orang zaman dulu misalnya ya, untuk kirim pesan pun kadang harus berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Kadang yang kirim pesan pun tidak balik lagi ya, mungkin mati di jalan ya. Nah, itu zaman dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang enggak ya, SMS cepat, telepon cepat ya, WA cepat. Nah, jadinya bukannya makin santai juga, bukannya makin nyaman hidup itu, tapi makin kayak terburu-buru ya, karena selalu bisa dihubungin ya. Nah, jadi kilesa mudah sekali ya, khususnya persaingan ya tingkat tinggi zaman sekarang ya. Jadi tekanan batin itu banyak, karena tekanan batin banyak akhirnya mencari pelarian-pelarian dari kesenangan indera. Oleh sebab itu juga ya, sekarang industri kesenangan indera berlomba-lomba intinya untuk apa? Untuk menghilangkan stres ya. Nah, tapi di satu sisi juga harus stres karena kerja gitu ya.
Nah, jadi serba salah ini, kita kayak terperangkap ya. Nah, jadi kilesa ini semakin kacau balau ya. Jadi campur aduk, berhalusinasi juga ya, bernafsu juga, penuh kebencian juga ya. Jadi kalau segala sesuatu fasilitas itu nggak bisa didapat ya, kita mudah sekali benci ya. Kalau zaman dulu panas ya, ya udah mau ngapain lagi, nggak bisa, paling bisa kipas aja ya. Nah, kalau zaman sekarang enggak ya, panas kita langsung nyalain AC ya. Nah, jadi khususnya kualitas khanti ya, kesabaran itu jauh ya. Orang zaman sekarang itu kesabarannya lemah ya. Nah, kalau orang zaman dulu ya, karena enggak banyak pilihan ya, enggak banyak yang bisa mengkondisikan, jadinya ya segala sesuatu itu yang ngandelin kesabaran loh ya. Jadi kalau pembawa pesan pun nggak pulang-pulang, balik lagi ya, sebetulnya sudah sampai atau belum sampai juga ya, ya sabar loh gitu ya. Nah, paling kirim lagi duta berikutnya ya. Apakah balik lagi atau enggak juga nggak tahu ya. Ya sabar. Nah, jadi orang zaman dulu itu batinnya itu ya lebih kuat ya. Mentalnya itu lebih kuat ya. Bante masih ingat dulu cerita nenek Bante ya, nenek dari Mama Bante, itu orang tuanya ya dicelakai, jadi akhirnya lari dari Cina ya. Tapi meskipun sudah dalam tekanan batin seperti itu ya, tercerai-berai ya, zaman perang dulu ya, itu juga akhirnya pokoknya lari aja ya, naik kapal, nggak tahu kapal ini mau kemana, pokoknya ikut aja, yang penting ikut dulu gitu ya, daripada mati ya. Jadi lari akhirnya menikah sama tukang ini sol panci ya, penambal panci ya. Ya akhirnya ketemu sama itu juga tetap merintis dari awal lagi ya. Jadi batinnya itu enggak trauma meskipun melihat orang tuanya itu udah enggak bernyawa lagi ya. Dia menyaksikan sendiri orang tuanya itu dicelakai orang ya. Karena zaman perang ya. Lari tunggang langgang, nggak tahu lagi keluarganya di mana ya, warisan apa lagi, nggak sempat bawa apa-apa. Mulai dari nol ya, tapi jadi kerja keras. Nah, maksud Bante, mental orang zaman dulu itu ya beda sekali ya. Kalau orang zaman sekarang ya, anak-anak ya misalnya, dulu juga kan nenek Bante masih kecil ya waktu lari ke Indonesia ya. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang ya mendapat perlakuan yang tidak baik misalnya dari keluarga sendiri atau dari lingkungan sekitarnya ya, langsung trauma ya, langsung down gitu ya. Nah, jadi kelihatan sekali ya perbedaan mentalnya. Nah, ini baru 2 generasi ya. Nah, dibandingin sama orang zaman dulu 2500 tahun yang lalu ya, 25-20 generasi yang lalu, dibandingin sama orang pasti jauh signifikan ya kekuatan batinnya itu. Jadi kita sebagai generasi yang sekarang, apa yang kita bisa lakukan ya, kita harus mengembangkan ya kualitas-kualitas batin yang mungkin di pandangan orang tidak signifikan ya, atau itu adalah watak atau sifat dari seorang penakut. Nah, misalnya apa? Ngalah, sabar, ya, manut, ya, penuh keyakinan. Nah, orang zaman sekarang itu bukan karakter orang yang inovatif, ya. Jadi kalau inovatif itu apa? Kreatif. Jadi kalau menemukan kesulitan, ya, ketidaknyamanan itu langsung kreatif. Cari cara bagaimana keluar dari ini. Ya. Tapi selalu kita ada 2 pilihan. Ya. Dua-duanya bukannya salah juga. Ya. Yang pertama, kita mengembangkan investigasi. Ya, jadi bagaimana nih solving problem ya, menyelesaikan masalah. Nah, kalau ada masalah ini bagaimana kita bisa keluar ya. Nah, itu satu hal. Tapi di sisi yang lainnya ya kita bisa ada pilihan untuk apa? Bersabar. Ya. Nah, bersabar ini bukan sesuatu yang berarti harus merupakan senjata terakhir ya. Karena banyak orang berpikir apa? Yang
mereka itu berusaha bersabar pada saat apa? Gak ada pilihan lagi. Tapi kalau orang zaman dulu itu bukan senjata terakhir, tapi prioritas. Oleh sebab itu Buddha bilang apa? Khanti paramang tapo titika. Khanti atau kesabaran itu adalah pertapaan yang paling sulit. Yang paling sulit. Jadi justru senjata dari seorang pertapa itu adalah kesabaran. Khanti. Karena kalau pertapa yang nggak sabar itu susah tinggal di mana saja susah karena segala sesuatunya itu harus bersandar pada orang lain Jadi nggak selalu kita itu mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, oleh sebab itu kita bercermin dari orang zaman lampau kita harus mengembangkan kualitas-kualitas batin yang mungkin seperti sepele seperti jujur lurus yang ada di Metasutta semua pembukaan Metasutta itu adalah kualitas-kualitas batin untuk ngembangin kekuatan batin yang akan bermanfaat dalam usaha kita untuk berlatih mengembangkan batin ini Nah, jadi di sini Bante motivasi untuk ngembangin kualitas-kualitas batin Nah, sebetulnya waktu guru mau memberikan objek meditasi ke yogi atau biku atau samana yang mau meditasi kecuali bikunya atau guru itu bisa membaca pikiran dia nah itu karakternya itu sulit ditebak Jadi kadang kita hanya bisa secara umum aja guru itu hanya bisa menilai secara umum aja dari cara dia berjalan, dari cara dia berbicara, dari cara dia menerima nasihat apakah dia terima dengan penuh sadar dan lain-lain Nah, itu kita bisa mereka saja hanya menebak Oh, mungkin dia ini sada carita Nah, pendekatannya mungkin seperti ini untuk bisa membantu yogi-yogi tersebut. Nah, jadi kadang itu sulit juga karena Bante sudah jelaskan zaman sekarang kekotoran batin orang itu sudah banyak Beda sama zaman dulu kalau mungkin raga ya raga, kalau sada ya sada gitu Jadi tidak begitu sulit ditebak Nah, kalau zaman sekarang lebih sulit ditebak. Oleh sebab itu mungkin ada yang bertanya, lah kalau kita kekotoran batinnya begitu kompleks kombinasi campur aduk seperti ini, lalu objek meditasinya apa? Jadi nggak cocok semua kah atau cocok semua kah? Atau kadang kita ini, kadang kita meditasi itu. Nah, nggak bisa begitu juga. Nah, oleh sebab itu tadi Bante memotivasi untuk ngembangin kualitas-kualitas batin. Nah, fungsinya apa? Karena waktu kita meditasi itu, ujung-ujungnya atau goal tujuan akhirnya adalah ngembangin kualitas batin yang tadinya malas supaya tidak malas bagaimana kita merenungkan atau bagaimana kita mengembangkan kualitas batin ini yang tadinya kita pembenci bagaimana supaya kita bisa meredam kebencian itu nggak begitu mudah ngikutin impuls kalau marah langsung teriak gitu bukan seperti itu. Nah, tapi intinya adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas-kualitas yang kita belum baik dan kualitas baik yang sudah ada kita pertahankan. Nah, itu aja. Jadi apapun kita apakah kita moha, apakah kita witaka, apakah kita budi, sada dan lain-lain semua butuh semua butuh ada momen-momen tertentu, nggak selalu kita itu penuh keyakinan, nggak selalu kita itu bijaksana Nah, tapi bagaimana caranya biar kita itu ngembangin apa yang kurang dan mempertahankan apa yang baik gitu Nah, dari Bante karena waktunya sudah 1 jam jadi Bante stop di sini, jelaskan tentang carita udah selesai. Di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang tahap-tahap bhawana Sadhu, 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 anumodami Bante.
Bante, mohon izin lanjut ke sesi tanya jawab, Bante. Oke. Kalamita, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalamita dapat bertanya langsung dengan klik raise hand ataupun ketik chat di kolom chat. Namun kami mohon izin, kami akan bacakan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya. Nanti ada pertanyaan dari kelas sebelumnya yang belum dibahas. Pertama dari Bapak Harta Sriwijaya. Pertanyaannya, mengapa sikap antara dosa carita dan budi carita sama-sama bisa terbilang kurang bagus, seperti tergesa-gesa, kasar, tidak elegan, dan tidak rapi. Padahal Budi Carita adalah orang yang tergolong orang yang bijaksana. Bagaimana, Bante? Iya. Jadi untuk dosa dan budi carita, ya, sebelum di pertemuan sebelumnya Bante sudah jelaskan ya, mereka punya kesamaan, ya, yaitu apa? Sama-sama menyalahkan. Tapi tunggu dulu ya, jangan langsung berpikiran negatif ya. Kalau untuk yang dosa, iya dia menyalahkan apa? Makhluk hidup, konsep. Ya. Jadi misalnya si A, dia itu mengkritik saya, ya, si A itu salah, ya, saya benar. Terus mencari-cari kesalahan yang tidak nyata, tidak real. Ya. Nah, sedangkan Budhi, ya, mereka yang bijaksana itu menyalahkan apa? Paramata, sangkara aja. Dia lihatnya, oh, bukan orang ini yang salah, tapi sikap seperti itu yang salah. Ya. Cara berbicara seperti itu salah. Ya. Nah, dia menyalahkannya dari segi kualitas-kualitas itu. Ya. Jadi itu adalah kebenaran. Ya. Kemudian dia mencari kesalahan yang real. Jadi kalau dia mau melihat cacat segala sesuatu itu, dia pertimbangkan dari segi damanya, dari sifat alaminya. Nah dari sini kita menangkap apa? Mereka punya kecenderungan untuk menyalahkan. Ya. Nah yang satu menyalahkan yang tidak real, yang satu menyalahkan sesuatu yang memang objektif. Ya. Nah karena tipikal orang yang budi carita ini ya, yang bijaksana ini adalah selalu ya merenungkan dhamma, selalu sadar dan lain-lain ya. Nah tapi dia tidak sama dengan sadacarita ya. Sadacarita apa? Keunggulan dia itu adalah mencari dan tidak mau melepas kualitas-kualitas batin yang baik ya. Jadi dia lebih cocok tipikal yang melestarikan ya. Nah segala sesuatu itu kita bisa kalau orang ini ya tipikal orang yang sadacarita ya, kita bisa andalkan dia karena orangnya jujur, dia juga suka melestarikan ya. Nah, itu sadacarita kita bisa andalkan. Nah, kalau budi carita ya, karena dia itu lebih merenungkan dari sisi anicca dukkha anatta, kama dan sebab akibat dari segi dhamma ya. Jadi kecenderungannya itu adalah UPK. Ya, UPK. Nah, waktu dia UPK ya beda sama orang yang cuek. Ya, orang yang cuek seperti dosa ya, dosa itu malah cuek orangnya. Ya. Jadi waktu dia melihat sesuatu ya, atau misalnya dia melihat pengemis di jalanan, ya, dia itu nggak mau ngelihat, ya, dia langsung buang muka. Nah, tapi kalau orang budi ya, dia bukannya nggak mau nolong, ya, tapi dia renungkan dari sisi apa? Kamanya. Oh, dia karena melakukan kama itu, jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi karena kecenderungan budi itu merenungkan dari sisi dhamanya aja ya, dia itu enggak kayak memegang kayak si sada, ya, memegang kualitas itu. Jadi dia kecenderungannya UPK, jadi dia lebih tidak apa ya, tidak memusingkan ya, harus bergerak seperti ini ya. Jadi dia jalan sebagaimana apa adanya. Jadi lebih natural ya. Tapi bukan berarti dia itu apa sembrono ya, atau penuh benci gitu ya. Enggak, dia jalan sebagaimana apa adanya. Nah, tapi ada juga ya yang misalnya karena kebijaksanaannya berpikir bahwa oh, kalau saya berjalan seperti ini atau kalau saya berbicara seperti ini ya, orang itu enggak tersinggung. Nah, dia bisa ya,
dia bisa berusaha meredam ya kebiasaannya yang berbicara secara yang agak cuek gitu ya, yang UPK seperti itu ya. Jadi dia bisa lebih care ya, lebih bisa peduli seperti itu, bisa karena kebijaksanaannya dia mau mengembangkan kualitas-kualitas tertentu bisa, atau mempertahankan kualitas-kualitas tertentu agar orang itu tidak banyak pikiran yang aku salah terhadap dia bisa ngembangin kualitas tertentu ya. Nah, tapi kalau secara umum ya, dia itu seperti dosa ya. Kalau dosa itu dia kesel ya. Nah, tapi kalau orang yang bijaksana itu dia lebih UPK, lebih netral. Dia enggak begitu peduli saya akan kelihatannya bagus atau enggak ya, elegan atau enggak, itu bukan prioritas dia. Prioritas dia apa? Dari sisi dhammanya itu seharusnya bagaimana. Nah, itu. Jadi makanya kadang kelihatannya seperti orang dosa ya, tapi sebetulnya mereka itu bijaksana. Sandu, sandu, sandu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lalita Gopaka. Namo Buddhaya Bante, apakah meditasi samatha harus latih dengan seiring vipassana atau samatha lebih duluan, Bante? Jadi perihal samatha vipassana ya, Anda bisa dengarkan ya, mungkin ceramah-ceramah Bante yang sebelumnya ya, Bante nggak jelasin objeknya apa ya. Jadi untuk vipassana ya tentu harus samatha juga ya, samatha juga ya, karena apa? Buddha bilang kalau mau merealisasi ya empat kebenaran mulia ya, empat saca, catu saca ya, Arya saca. Nah, kita harus lewat apa? Jalan menuju lenyapnya duka ya. Kalau kita mau melenyapkan duka, kita harus menjalankan jalan menuju lenyapnya duka. Ya, jalannya apa ya? Di situ ada sama samadhi ya. Sama samadhi itu apa? Samatha ya. Itu kan konsentrasi benar. Nah, jadi sebelum ya kita menjalankan itu, makanya perlu ya para biku juga perlu menjelaskan dhamma ya sesuai Tipitaka. Kemudian umat juga ya yang mau berlatih itu harus banyak mendengarkan dhamma. Kenapa? Karena jalan menuju lenyapnya duka yang pertama adalah apa? Samadhi, ya, pandangan benar. Nah, di awal mungkin kita belum berpandangan benar, ya, sesekali masih berpandangan salah ya, tapi kita perlu tahu dulu ya secara teori harusnya bagaimana perenungannya gitu ya. Nah, kalau kita bisa menerima, oh Buddha bilang bahwa ada kehidupan lampau, kehidupan sekarang, kehidupan mendatang ya. Oleh sebab itu, kalau Anda bikin kama bayi, Anda akan terlahir di alam yang baik. Karena kama yang buruk, Anda terlahir di alam yang buruk, ya, menderita. Nah, karena setidaknya percaya ya secara teori ya ajaran Buddha ini, maka kita apa? Melakukan ucapan yang benar, usaha yang benar, ya, mata pencarian yang benar, tindakan yang benar. Nah, dari situ kita dari pikiran yang benar, jadi perbuatan dan ucapan kita juga benar. Nah, kemudian kalau mau melanjutkan lagi latihannya, kita harus berusaha benar ya. Kemudian sadarnya harus benar, kemudian meditasinya juga harus benar. Nah, tapi untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang kurang benar atau salah ya, itu kita juga harus tahu dulu kan secara teori ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikembangkan agar benar. Nah, oleh sebab itu dari awal ya Buddha ajarin apa? Samadhi. Ya. Nah, jadi guru-guru perlu mengajarkan sesuai ajaran Buddha, kemudian mereka murid-murid yang ingin berlatih juga harus ikut sesuai ajaran Buddha, agar semuanya apa? Sejalan, nah pencapaian juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sang Buddha. Ya. Nah, oleh sebab itu, apakah perlu meditasi samatha sebelum vipassana? Ya, nah, itu
jawabannya sudah ada ya. Jadi setidaknya ya kalau nggak mau mencapai jhana ya, tapi setidaknya harus punya konsentrasi juga, karena objek dari vipassana itu objeknya sendiri harus dilihat dengan konsentrasi ya. Bukan dengan mata, bukan dengan sentuhan ini ya, bukan dengan pikiran yang dikisari oleh kekotoran batinnya. Jadi kekotoran batinnya kita harus redam dulu ya, agar pikirannya itu terang benderang, bisa melihat segala sesuatu dengan sebagaimana apa adanya. Jadi tidak bias ya. Yang melihat itu harus dengan konsentrasi. Dan objeknya juga harus memang yang punya konsentrasi baru bisa lihat ya. Nah, jadi misalnya gelas ini. Nah, apakah mereka yang tidak punya konsentrasi bisa lihat muncul tenggelam ya? Apakah lenyap gelas ini ya? Enggak lenyap ya. Lihat pakai mata ya. Kalau lihat pakai batin ya, dia bisa muncul lenyap ya. Nah, bagi mereka yang punya konsentrasi ya, punya konsentrasi, mereka bisa lihat muncul lenyap. Nah, kalau sudah lihat muncul lenyap baru bisa direnungkan sebagai anicca ya. Nah, karena anicca maka tidak pernah bisa memuaskan kita, pasti membawa penderitaan, dukkha ya. Karena munculnya tidak bisa kita tahan, lenyapnya juga kita tidak bisa kontrol. Oleh sebab itu bukan kita, bukan diri kita ya, anatta, tidak bisa kita kendalikan, bukan diri kita ya. Tidak ada intinya ya, tidak ada makhluk di situ. Nah, jadi kita baru renungkan, bisa renungkan sebagai anicca dukkha anatta ya. Nah, yang mana adalah meditasi vipassana. Oleh sebab itu nggak bisa latih vipassana tanpa samatha bhavana adalah betul ya. Buddha sendiri bilang sama samadhi perlu ya. Sadu, sadu, sadu Bante. Baik Bante, pertanyaan terakhir Bante. Dari Bapak Ria. Namo Buddhaya Bante, apakah carita bisa diubah? Jika ada kombinasi carita, bagaimana dengan objek meditasi? Apa boleh selalu ganti-ganti objek? Terima kasih. Ya, Ibu Ria tadi Bante sudah jelaskan ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi kalau bisa sih objeknya jangan ganti-ganti terus ya. Nanti konsentrasinya nggak selesai-selesai ya. Oleh sebab itu kalau misalnya berasa ya, oh cocok nih meditasi ini objeknya ya, juga nggak banyak penolakan dari batinnya, juga fine-fine aja gitu ya. Nah udah lanjutin aja, fokus aja ke satu hal ya. Guru Bante selalu ingetin ya, seperti orang yang mencari air ya di dalam tanah. Itu dia gali. Nah terus mungkin sedikit lagi ada air di bawah, dia nggak tahu ya, tapi dia berpikir apa? Mungkin di sini nggak ada air. Dia mulai lagi cari tanah, gali lagi yang baru. Ya. Nah kalau begitu ya nggak selesai-selesai ya. Jadi setidaknya apa? Saya satu objek ini kalau nggak berhasil saya nggak berhenti meditasi. Nah itu baru oke ya, itu baru ngembangin namanya adithana parami ya, saca parami. Bante, pertanyaan pertama Bante, apakah carita bisa diubah Bante? Ya bisa ya, tadi Bante sudah jelaskan ya, carita itu bisa diubah. Bahkan yang dosa pun ya kadang karena peraturan ya, misalnya di wihara harus seperti ini ya, dia juga jalannya jadi hati-hati ya, nggak boleh ganggu meditator yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi karena satu dan lain hal carita itu bisa diubah ya. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya enggak? Nah, tapi kalau kecenderungan yang laten, ya, nah itu susah disingkirkan, ya, itu lain lagi, ya, itu namanya anusaya kilesa, ya, nah itu yang laten, ya. Nah, tapi kalau karakter atau watak itu bisa diubah, ya, bahkan yang sada bisa jadi bijaksana, yang bijaksana bisa punya sada ya. Khususnya waktu sudah mencapai tingkat kesucian setidaknya yang pertama itu sada pasti kuat. Ya. Nah sada ini tapi enggak tiba-tiba kuat begitu ya. Terus harus dipupuk ya. Karena Buddha bilang latihan ini ya
tidak seperti lompat ke jurang, ya, curam gitu, enggak. Tapi apa? Landai seperti pantai. Oleh sebab itu, untuk bisa mencapai sadhai yang kuat seperti itu, ya, sadhai ini juga harus sedikit demi sedikit kita pupuk, ya. Nah, memang dengan pada saat berwipasana, ya, melihat sendiri, oleh sebab itu jadi semakin sada juga bisa, ya. Tapi sada juga bisa dipupuk dari apa? Kalau memang kita berpikir bahwa saya harus ngembangin sada, kalau enggak ngembangin sada bagaimana kita menjalankan sila sesuai ajaran Buddha, ya. Apalagi sampai 8 sila, 10 sila, ya, semakin tinggi silanya maka butuh sada yang semakin kuat untuk bisa mempertahankan dan, ya, tidak bolong, ya, itu butuh sada yang kuat, ya. Nah, jadi kalau kita pikir itu sesuatu yang penting dan prioritas, ya, kita bisa ngembangin, kita bisa mengubah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Jadi kalau kita jadi prioritas, biasanya kita selalu ingat bahwa itu harus kita kembangin, ya. Jadi yang penting juga waktu untuk ngembangin atau merubah karakter itu adalah apa? Sati. Ya, sati itu penting sekali untuk mempelajari apapun, ya. Buddha bilang kalau kita punya sati kita bisa belajar apapun, ya. Nah, nggak bisa jadi carita bisa diubah. Kemudian jangan ganti objek meditasi sering-sering, ya. Kalau sudah suka satu objek, ya, kita sebaiknya bertekad, ya, bisa sampai berhasil, ya. Kecuali memang ada hambatan tertentu, ya, memang yang misalnya sesuatu yang fisik, ya. Nah, jadi susah untuk berlatih misalnya meditasi 4 unsur atau meditasi nafas, ya, karena misalnya struktur hidungnya itu ada yang salah, jadi jangan perhatiin nafas, ya. Oleh sebab itu ada beberapa hal, ya, ada beberapa pertimbangan. Kalau waktunya ganti objek nggak kenapa, tapi jangan sering-sering ganti objek. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Bante, kita berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung, Bante. Sudah ada yang resen. Yang pertama, kita berikan kesempatan untuk Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, silakan bisa di-unmute. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Bapak Yusuf. Wandami Bante. Sukihotu. Terima kasih atas bimbingan Bante selama ini tentang jana ke-1 dan kedua. Sekarang saya mohon bantuan Bante untuk membimbing saya masuk ke jana 3. Itu saja Bante, terima kasih. Jadi sekarang kualitas jana 2-nya? Sudah 3 jam Bante. Sudah 3 jam, ya. Terus juga sudah latih kefasihan jananya? Iya, sudah. Oke, sudah pasti ada berapa jana faktor di sana? Faktor jana di bawah Wangga itu sudah ada 4 tetap. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang nggak ada apa? Nah, yang nggak ada witaka mawicaranya. Yang ada itu piti, suka sama ekagatanya. Jadi ada 4 apa 3? 3. 3, ya, bukan 4, ya. Piti, suka, ekagata aja. Ya. Betul. Gimana kualitas konsentrasinya lebih baik dari yang satu? Betul. Itu berbeda sekali. Ya. Saat yang pertama suka ada gangguan, jadi tercah. Tapi pas yang kedua, sekali masuk, udah langsung kuat. Ya. Lebih gitu. Tenang? Betul. Ya. Lebih tenang. Oke, sekarang ya Bante ajarin untuk masuk jana 3, ya. Sama seperti waktu masuk ke jana 2, ya, kita harus merenungkan dulu cacat dari jana 1 dan keuntungan masuk ke jana 2, ya. Jadi waktu masuk ke jana 3 juga kita harus pertama renungkan cacat dari jana 2, ya. Jadi cacatnya apa? Jana 2 itu dekat sama jana 1, ya. Jadi kadang, ya, kalau dia meditasinya drop, nah nanti mudah diserang oleh kekotoran batin, ya. Nah terus jana 2 ini
jana 2 ini dia ada piti. Ya. Nah, meskipun konsentrasi lebih baik daripada jana 1, piti ini juga agak mengganggu, ya, karena seperti Iya, iya, iya. ketertarikan, ya, seperti Oh. gairah, ya, yang muncul pada saat melihat objek. Nah, oleh sebab itu kita renungkan, kalau misalnya tanpa piti, ya, hanya ada sukha dan ekagata aja, ya, pasti lebih tenang, ya. Jadi jana 3 itu kan cuma ada sukha dan ekagata aja, ya. Nah, itu akan jauh lebih terkonsentrasi lagi pikirannya. Nah, setelah merenungkan kebolehan jana 3 seperti itu, ya, nah, kita beradithana. Saya mau melepas piti, ya. Saya mau masuk ke jana 3 yang hanya punya sukha dan ekagata aja, ya. Kemudian fokus lagi ke nimitta, ya, ke nimitanya. Nah, nanti mungkin, ya, bisa masuk lagi ke jana 2, ya. Nggak apa-apa, fokus aja terus, ya, dengan tekad mau masuk jana 3 dan melepas piti. Nanti dia konsentrasinya pelan-pelan masuk ke jana 3. Ya. Nah, kalau setelah masuk ke jana 3, ya, kalau merasa berbeda, ya, pertahanin kondisi itu, ya. Kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya. Nah, kemudian kalau sudah puas dengan kualitas konsentrasinya, bisa kembali renungkan faktor jana, ya. Coba lihat, ya, coba lihat apa faktor jananya, masih ada nggak piti, ya. Terus yang sisa ada apa? Ya, yang sisa ada sukha ekagata enggak? Nah, kalau begitu, oh ini jana 3, ya. Nah, kalau sudah tahu itu jana 3, ya, nah dilatih lagi ke fasihan jananya, ya, 5 hal itu. Nah, adithana, ya, tekatin 1 jam, 2 jam, 3 jam berada dalam jana 3. Oke. Anumodami Bante. Sadu, sadu, sadu. Sadu, 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 Pak Yusuf. Turut mudita cita, Pak Yusuf. Semangat. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami berikan kesempatan bertanya langsung Bapak Supriyanto. Pada Bapak Supriyanto, silakan bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Wandami Bante. Sukihoto. Mau tanya, ini kan ada raga carita, dosa carita, moha carita, dan 3 itu. Seperti dosa carita lah. Dosa carita itu sebenarnya orang itu lahir, dia sudah punya akar dosa, atau karena lingkungan waktu lahir di keluarga yang orang tuanya banyak abuse, kan dosa carita karena orang tua banyak abuse, banyak ini apa, keluarga mungkin tidak berada, jadi marah-marah. Itu karena anak itu kebentuk lingkungan orang tua dan sekitarnya, atau anak itu lahir dia sudah membawa akar dari dosa mulai itu. Kalau begitu, kapan bisa berakhir kalau orang itu dari awal udah lahir udah punya dosa, bahwa ada dosa, udah itu di lingkungan yang dia lahir, dia ada di lingkungan yang orang tuanya punya kecenderungan suka abuse gitu, akhirnya nggak bisa keluar dong dari akar dosa itu. Mohon petunjuk dari Bante. Sadu. Jadi bisa dua-duanya, ya, kok. Kalau dari kusala kama yang lampau, ya, tapi pada saat melakukan kebajikan itu lalu ada muncul kemarahan, ya, mengkritik dan lain-lain, ya. Nah, jadi dia meskipun lahir sebagai manusia, dia ada benih, ya.
benihnya itu mudah marah. Oke. Nah, mungkin pernah juga kali ya dengar kasus-kasus dari kecil suka teriak-teriak ya, suka nangis ya, sedikit aja nggak nyaman dia nangis terus ya. Nah, Iya. yang seperti itu misalnya. Nah, tapi juga bisa ya karena didikannya ya, atau cara diperlakukan pada saat kecil, atau bahkan orang dewasa pun masih bisa bentuk karakter ya. Misalnya selalu tertekan di tempat kerja ya, atau selalu direndahkan, tidak pernah dihargai ya, seperti itu. Jadi bisa membentuk karakter ya. Nah, jadi kalau yang karena dari lahir ya ada bibit dosa, nah itu lebih sulit untuk diperbaiki. Ya, karena kecenderungannya sendiri adalah mudah marah. Nah, tapi kalau yang misalnya karena ya karena banyak dihina ya, dimarahin, ditekan di dalam keluarga atau dipukul ya, tersiksa. Nah, tapi itu masih bisa dibantu kalau dia berusaha kuat ya. Kalau dia ketemu kondisi yang tepat ya, bisa bikin dia bisa memaafkan itu ya, bisa memandangnya dari segi dhamma ya. Nah, dia bisa memperbaiki diri. Bante, kalau misalnya kalau yang moha ya sudah agak susah ya. Kalau moha dia punya akar moha, dari kelahiran, dari akarnya dia udah tidak ada kebijaksanaan. Nanti dia lahir, dia jadi manusia, tapi ada moha. Untuk memperbaikinya, orang moha itu kan yang tadi ciri-cirinya suka bingung, suka apa-apa. Nanti dia dengar ajaran Buddha, dia juga bingung juga, nggak ngerti apa-apa, kebijaksanaannya nggak ada. Jadi orang moha ini kayak lingkaran setan, nggak pernah keluar dari moha ini ya. Ya mungkin kan di kehidupan ini ya. Tapi mungkin karena nanti tumbal lahir bisa, karena mungkin ada akar baik, mungkin ke tempat yang lain gitu ya. Jadi Itu kalau keluarnya. yang misalnya di kehidupan lampau dia melakukan kusala ya, kebajikan. Nah, tapi pada Ya. saat melakukan kebajikan itu nggak diikuti oleh kebijaksanaan ya. Jadi kecenderungannya apa? Meskipun dia lahir sebagai manusia, dia punyanya dua akar ya. Nah, dua akar. Nah, kalau dua akar ini tapi bukan berarti di sepanjang hidupnya dia nggak bisa muncul pikiran-pikiran yang tiga akar. Tetap bisa ya, tetap bisa. Nah, tapi secara umum kebijaksanaannya itu kalau dibandingin yang punya tiga akar itu lebih inferior, lebih lemah. Nah, terus dijelaskan juga kalau dibandingin yang tiga akar, dia lebih sulit untuk mengendalikan kekotoran batinnya. Ya, kalau menjalankan sila, ya silanya mudah bolong. Ya. Kalau berdana, ya dia suka berdana aja ya, nggak banyak pertimbangan, nggak banyak perenungan. Nah, tapi bukan berarti dia nggak ngerti sama sekali ajaran Buddha ya. Jadi waktu dengar dia bisa ngerti ya. Nah, terus juga di Wisuddhimagga dijelaskan bagaimana untuk ngembangin panya, bisa juga ya. Nah, kita harus banyak diskusi ya sama orang yang bijaksana, kita banyak tanya. Nah, terus kita harus diskusiin hal-hal yang agak dalam gitu ya, yang mendalam-mendalam gitu. Nah, Ya terus iya. ya. Tapi yang dalam itu kan nggak nangkep orang yang moha itu ya masalahnya. Iya, tapi waktu dia berdiskusi sama yang bijaksana, dia bisa mengcopy ya, mengimitasi orang yang, oh cara pandang orang bijaksana tuh begitu. Nah, gitu. Jadi dia mendapat pelajaran-pelajaran, masukan yang baru ya, keterampilan yang baru, cara memandangnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, itu yang bisa ngembangin kebijaksanaannya dia. Sadu. Mudah-mudahan Bante. Ya, terima kasih Pak Supriyanto.
Bante, waktu sudah menunjukkan jam 8:34 Bante. Oke. Masih ada satu penanya yang raise hand dan 3 pertanyaan di chat Bante. Mohon saran Bante. Oke, yang raise hand kita bisa jawab ya, yang dari chat kita bisa buat pertemuan berikutnya ya kok. Baik Bante. Untuk pertanyaan terakhir, kami berikan kesempatan pada Pak Andi untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung to the point ya Pak Andi. Silakan bisa di-unmute Pak Andi, silakan. Bante. Sukihut. Saya ada pertanyaan. Antara Carita sama Anapanasati itu hubungannya apa? Soalnya yang saya kebetulan membaca bahwasanya yang punya moha katanya cocok dengan Anapanasati, dan saya agak sedikit kaget soalnya kenapa lagi enak-enak udah berdeketin di sini ada sesuatu kok menjadi moha, dan rasanya dari Ryan Bante tuh saya rasanya nggak begitu. Jadi saya mesti punya 3 akar. Jadi Yuriso Manasikara tuh saya pikir lengkap. Bagaimana Bante? Maksudnya itu apa salah memilih Anapanasati? Iya. Oke. Karena saya udah keburu menyenangin Anapanasati meskipun baru belajar beberapa bulan dari Bante. Iya. Ya, jadi apa hubungannya ya dari Anapanasati sama kok malah cocok sama yang Moha Carita ya? Betul. Nah, jadi kalau objek Anapanasati ini ya nanti kita akan bahas ya di slide-slide berikutnya, dijelaskan bahwa yang cocok untuk dia ya adalah Anapanasati ya. Anapanasati yang cocoknya adalah karakter Moha dan Witaka ya, yang delusi dan yang tipikal pemikir. Nah, kenapa ya? Nah, nanti jelaskan satu persatu. Kalau yang Moha, dia kan banyak bingung ya. Ya, dia selalu nggak bisa putuskan ya. Ini benar atau enggak gitu ya. Nah, daripada begitu ya, kalau napas ini ya, dia kan selalu ada objeknya. Nah, siapa juga semua orang juga bernapas ya. Jadi sesuatu yang sudah ada, nggak usah kita bikin-bikin. Ya. Jadi kita cuma perhatiin aja nafas. Ya. Nah, beda kalau kayak objek kasina. Ya. Nah, misalnya kita harus bikin dulu bulatan. Ya. Nah, nanti dia pikir, bulatannya kurang besarkah? Ya, cukup besarkah? Nah, terus apakah harus agak jauh dikit? Apakah harus deket dikit? Ya. Jadi dia nanti banyak pikiran. Ya. Nah, daripada begitu ya, makanya kalau suruh aja perhatiin napas. Ya, makanya mereka yang nggak banyak mikir ya, oke suruh fokus ke nafas. Nah, ya udah, semua orang tahu nafasnya seperti itu. Jadi nggak usah dibikin-bikin, nggak usah dibuat-buat ya, itu aja dia perhatiin. Nah, itu makanya cocok untuk orang yang moha. Nah, terus kalau yang pemikir ya, karena anapana ini ya, sifatnya itu kalau kita perhatiin, dia itu semakin apa? Semakin nyaman ya, dari kasar ya semakin halus. Nah, itu mudah membuat orang tuh tenang. Ya. Nah, jadi pikiran-pikiran itu dia bisa mudah tenang ya, jadi mudah meredam bentuk-bentuk pikiran itu kalau dia bisa menikmati nafas. Nah, oleh sebab itu jadinya cocok sama yang pemikir. Baik, Bante. Saya mau minta tambah satu pertanyaan, boleh nih, boleh. moderator? Iya, silakan Pak. Begini, Bante, di masa muda, singkatnya, saya pernah di tahun 80-an di Eropa ya ikut semacam latihan sanjasi 1 bulan. Ya, di sana adakan training penuh, jadi artinya 1 hari 4 kali, kira-kira per sesi itu 3-4 jam. Ya, diawali dengan katakan semacam chanting gitu kan, seperti tangannya versi Astanga Yoga dari Patanjali Hindu, ya aliran tantra.
Nah, pertanyaan saya, di sana coba diajari singkat sekali meditasi tanpa objek. Dan herannya kita waktu satu grup dari bule-bule yang dari Eropa lah. Satu grup kira-kira 20-30 orang. Itu setelah nyanyi setengah jam, 1 jam, duduk 2 jam. Ada yang tidur, ada yang ngorok, tapi rasanya kok bisa ketemu sesuatu. Jadi muka gurunya itu keluar dari cahaya di udara. Pertanyaan saya, ini apakah termasuk ke dalam kita punya, maksudnya dalam budaya, akasa nancayatama? Bukan? Oh, oke, terima kasih. Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih. Ya, Mudani. ya, Sukihotu. Sadhu. Anumodami Bante. Terima kasih Kalamita. Demikianlah akhir dari sesi tanya jawab kelas Abhidhamma malam ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga semakin menambah pemahaman Dhamma kita ya. Oke, selanjutnya Kalamita, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bhikkhuni Nukamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan selama acara maupun sebelum acara kelas Abhidhamma berlangsung. Mari kita semua bersikap anjali dan membacakannya bersama-sama. Okasa wandami Bante. Sukihotu nibbana sapaccaya hotu. Maya katang punyang samina anumoditabang. Sadhu anumodami. Samina katang punyang maihang databang. Sadhu anumoditabang. Sadhu anumodami. Okasa dwaratayena katang sabang acayang kamatame Bante. Kamami kamitabang. Sadhu okasa kamami Bante. Sukihotu nibbana sapaccaya hotu. Selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhuni Nukamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Ya, sekarang kita mau melimpahkan jasa kebajikan kita. Kita limpahkan jasa kebajikan ini dari berdana, menjalankan sila, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, meditasi. Semua kebajikan ini kita limpahkan kepada keluarga yang sudah meninggal dan juga kepada teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bisa meringankan ya penderitaan mereka dan mereka bisa berbahagia. Dan juga kita mau limpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk, para dewa menjaga Buddha Sasana, yang menjaga tempat tinggal kita, yang di sekitar kita, dan semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga mereka semua bisa ikut berbahagia atas kebajikan kita. Dan semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kekotoran batin dan mencapai kebahagiaan sejati nibbana. Marilah bersama-sama kita melimpahkan jasa. Etawata ca amhehi samhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idang menyati nang hotu sukhita hontu nyatayo
Idang menyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang menyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Kalemita, mari kita bersama beraspirasi dengan kebajikan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, kelas Abhidhamma malam ini telah berakhir. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante dipersilahkan live meeting. Terima kasih Bante, Anumodami.